saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini Senin tanggal 6 Juni 2022, hari biasa pekan ke-10. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai ayat 34. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah cinta menuntut pengorbanan. Saudara-saudari, barangkali tidak banyak dari kita yang berani dan tegar menyaksikan secara langsung orang yang sangat kita cintai mengalami sengsara dan penderitaan. Entah itu karena sakit, dikhianati, dihina, disiksa, dan sebagainya. Hanya orang yang mempunyai panggilan hati, cinta yang dalam, yang tetap peduli walau ia sendiri dalam penderitaan. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan peristiwa sengsara dan wafat Yesus dan kehadiran orang-orang yang mencintainya dan yang dicintainya. Ditampilkan Maria saudara ibunya, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan seorang murid yang ia kasihi, berdiri di dekat salib Yesus. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan dan penderitaan batin yang mereka alami. Memberontak tak kuasa, menjerit tak berdaya. Walau demikian, mereka tetap setia mengikuti Yesus dalam perjalanan salibnya sampai ke puncak Kalvari. Di saat hampir semua murid Yesus meninggalkan dia, kawan tertawa bersama begitu banyak. Tetapi ketika dalam derita dan tangis hanya hitungan jari. Bunda Maria melihat sendiri penderitaan putranya disiksa dan disalibkan. Hati ibu mana yang tidak sakit menyaksikan sendiri bagaimana anak yang dikasihinya menderita. Tapi Maria tegar berdiri di kaki salib, menemani putranya, tidak memberontak, tapi ketaatan imannya ditunjukkannya di hadapan Allah. Ia mempersembahkan segalanya
kepada kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga dengan Yesus, dalam segala penderitaan yang dialaminya, tetap menunjukkan cinta dan kepeduliannya kepada Maria dengan menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihinya. Ibu, inilah anakmu. Demikian kepada murid yang dikasihinya, inilah ibu. Peristiwa ini memiliki makna simbolis, yakni terciptanya keluarga baru yang saling menerima sebagai satu keluarga. Teladan iman Maria yang taat kepada kehendak Bapa, setia menemani Yesus dalam penderitaannya walau sangat berat. Dan ketaatan Yesus melaksanakan kehendak dan rencana Bapa dengan menjalani sengsara dan wafatnya mengajak kita untuk beriman seperti Maria dengan belajar dari ketaatannya pada kehendak Bapa atas hidup kita walaupun tidak selalu mudah. Karena sering terjadi kita ingin kehendak kita lah yang jadi, bukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Setia menjalani kehidupan kita walau terkadang harus berkorban menghadapi situasi sulit dan berat untuk diterima. Mari peduli dengan penderitaan sesama di sekitar kita. Barangkali masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Kepedulian pada sesama akan membuat kita rela menemani mereka dalam kesulitan hidup yang dialami. Cinta selalu menuntut pengorbanan, dan pengorbanan itu sungguh akan memberi berkat